Malaysia diam-diam sedang membangun kapal perang yang di atas kertas bisa membuat banyak negara Asia Tenggara mulai menghitung ulang kekuatan lautnya. Korvet kecil, tapi dipersenjatai rudal yang biasanya hanya ada di kapal yang lebih besar. Dan yang lebih menarik, DNA kapal ini sama dengan kapal fregat yang sedang dipesan Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia justru diam-diam mendekati atau bahkan melampaui kekuatan fregat TNI Angkatan Laut? DNA yang sama, level yang berbeda. Malaysia, lewat program LMS Batch 2 memilih desain ada kelas korvet dari Turki. Sementara Indonesia memesan I-Class Frigate atau yang sering disebut Istif Class, yang juga merupakan turunan langsung dari desain yang sama, yaitu Milgem. Artinya secara sederhana, keduanya lahir dari induk desain yang sama. Namun ada satu perbedaan besar. Ada Class adalah korvet dengan bobot sekitar 2.400 ton. Sementara Istif Class adalah fregat yang lebih besar dan lebih kompleks. Secara teori, fregat pasti lebih kuat. Namun di dunia modern, yang menentukan bukan ukuran kapal, melainkan isi peluncurnya. Kejutan Malaysia, korvet rasa fregat. Disinilah Malaysia mulai bermain tidak biasa. Korvet LM S-Batch 2 mereka tidak dipersenjatai seperti korvet pada umumnya. Justru sebaliknya, kapal ini dibekali rudal anti kapal Atmaca dengan jangkauan sekitar 250 km. Lalu sistem pertahanan udara KESAM atau Haigung melalui VLS sebanyak 16 sel. Selain itu, terdapat Close-in Weapon System Gok Denis dan meriam utama kaliber 76 mm serta radar AESA modern dengan combat system dari Havelsan. Ini bukan konfigurasi kapal patroli ringan. Ini sudah masuk kategori mini kombatan dengan kemampuan tempur serius. Kasaam yang digunakan memiliki kemampuan untuk mengintersep rudal anti kapal modern berkecepatan tinggi. Ditambah dengan kemungkinan sistem quad pack pada VLS, jumlah interseptor yang bisa dibawa menjadi jauh lebih banyak dibandingkan sistem konvensional. Artinya, dalam skenario serangan rudal dalam jumlah besar, kapal ini tidak mudah kewalahan. Di mana letak kekuatan Istif Class? Sekarang kita geser ke Indonesia. Istif Class bukan sekadar versi lebih besar dari Ada Class. Ini adalah evolusi penuh dari konsep Milgem. Keunggulan Istif terletak pada kapasitas VLS yang lebih besar, dengan potensi lebih dari 32 sel, kemudian sensor dan radar yang lebih kompleks, kemampuan peperangan anti kapal selam yang jauh lebih serius, serta daya tahan operasi dan survivability yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Istif adalah kapal perang dengan kemampuan penuh di berbagai spektrum pertempuran. Sementara LMS Batch 2 lebih fokus pada kemampuan serangan permukaan dan pertahanan titik. Hal penting yang sering luput dibahas adalah tidak adanya fokus besar pada kemampuan anti kapal selam di LMS Batch 2. Artinya dalam perang laut skala penuh, terdapat celah pada domain bawah permukaan. Perbandingan paling kritis. Sekarang kita masuk ke analisa yang lebih dalam. Bukan sekadar spesifikasi, tetapi filosofi tempur. Malaysia melalui LM S-Batch 2 terlihat mengusung pendekatan Kill Fast, Defend Enough, Stay Light. Atmaca digunakan untuk serangan jarak jauh, KESAM untuk pertahanan yang cukup efektif, dan platform yang lebih kecil membuatnya lebih fleksibel serta ekonomis untuk diproduksi dalam jumlah lebih banyak. Konsep ini sangat cocok untuk lingkungan laut sempit, konflik cepat, dan taktik hit and run dalam peperangan maritim. Di sisi lain, Indonesia melalui Istif Class mengusung pendekatan Dominate the Battle Space. Dengan kapasitas VLS lebih besar, kemampuan anti kapal selam, sensor yang lebih kuat, serta fleksibilitas multirole, kapal ini dirancang untuk menguasai ruang tempur secara menyeluruh. Pendekatan ini cocok untuk operasi Blue Water Navy, eskalasi konflik besar, dan misi jangka panjang. Apakah LMS bisa menyamai Istif? Jawabannya tidak sesederhana lebih kuat atau lebih lemah. Dalam skenario tertentu, LMS Batch 2 bisa menjadi ancaman serius. Dengan rudal Atmaca yang memiliki jangkauan jauh dan profil sulit dideteksi, serta KASAM yang mampu memberikan perlindungan efektif terhadap serangan rudal, kapal ini sangat berbahaya dalam duel cepat 1 lawan 1. Namun, dalam perang laut skala penuh, Istif Class tetap unggul. Dengan lapisan pertahanan yang lebih banyak, kemampuan anti kapal selam, serta kapasitas pengembangan jangka panjang,
ISTIF berada di level yang lebih tinggi dalam konteks peperangan modern multi-domain. Adu kuat kedua kapal. Yang sebenarnya terjadi bukan sekadar perbandingan dua kapal. Ini adalah perubahan paradigma. Malaysia secara tidak langsung menunjukkan bahwa korvet modern bisa mengisi sebagian peran fregat dengan biaya yang jauh lebih rendah. Dan ini menjadi faktor yang sangat menarik. Jika sebuah negara mampu memiliki jumlah kapal lebih banyak dengan kemampuan senjata yang tetap mematikan, maka secara keseluruhan kekuatan armadanya bisa mengimbangi bahkan menekan armada yang lebih besar namun jumlahnya terbatas. Implikasi untuk Indonesia. Bagi TNI Angkatan Laut, ini bukan sekadar perbandingan teknis. Ini adalah sinyal perubahan doktrin. Kedepan, perang laut tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki kapal paling besar, namun oleh siapa yang mampu mendistribusikan kekuatan tempur secara paling efisien. Malaysia mungkin hanya membangun korvet, namun korvet ini bukan lagi kapal kecil biasa. Ini adalah simbol bahwa batas antara korvet dan fregat mulai kabur. Dan jika tren ini terus berlanjut, maka di masa depan yang akan menentukan bukan siapa yang memiliki kapal terbesar, melainkan siapa yang paling cerdas dalam mengemas kekuatan tempur ke dalam platform yang lebih kecil. Sekarang pertanyaan, lebih berbahaya mana? Fregat besar dengan kemampuan lengkap, atau korvet kecil yang mematikan dalam jumlah banyak? Karena masa depan perang laut mungkin akan ditentukan oleh jawaban tersebut.